Sudah ada tamu spesial, Dr. Yusak MT Siahaan SPNK, dokter spesialis saraf Siloam Hospital Lipo Village. Dr. Yusak, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Sehat, selalu sehat. Sehat dan seger banget ini kelihatannya. Jadi pendengar TDJ mungkin tidak menyaksikan melalui YouTube atau live. Dr. Yusak ini mengenakan kemeja berwarna putih khas dokter banget gitu. Jadi saya tadi berasa, waduh, jangan-jangan saya disuntik nih. Nggak bawa juga sih. Vaksin ya tapi. Oke, dokter sehat ya? Sehat, terima kasih. Oke, dokter Mas Fani sehat juga ya? Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat ya. Dan termasuk masyarakat Indonesia semuanya juga mudah-mudahan sehat terus dan bisa beraktivitas secara lancar. Nah, Dr. Yusak ini adalah dokter spesialis saraf. Beliau lebih menangani stroke jenis iskemik atau sumbatan, tidak menangani stroke pendarahan misalnya, hemoragik yang perlu pembedahan. Nah, mungkin saya berangkat dari situ dulu, dokter. Apa sih bedanya stroke-stroke yang tadi barusan saya sebutkan? Oke, sebenarnya tadi termnya tidak tepat sebenarnya, bahwa dokter ahli saraf itu atau neurologis itu menangani semua kasus stroke. Cuma problemnya adalah kasus stroke ada yang harus terapinya dengan pembedahan. Nah, jadi ada dua tipe stroke betul, bahwa pertama namanya stroke iskemik atau bahasa kedokterannya, bahasa Indonesia awamnya tuh stroke karena ada sumbatan. Sumbatan di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang memberi makan otak itu tersumbat. Yang kedua, pembuluh darah yang memberi makan otak itu pecah. Nah, kedua hal itu menyebabkan aliran darah ke otak itu terganggu. Yang tersumbat itu akhirnya tidak bisa melewati, ya seperti got yang tidak bisa dilewati air. Atau karena pembuluh darahnya pecah sehingga harusnya darah yang sampai ke otak yang dituju akhirnya darahnya keluar dan tidak mendapatkan, jadi sama-sama tidak mendapatkan makanan dan dua-duanya akhirnya terjadi kematian otak, sel otak gitu. Oh, jadi dari semua jenis stroke sebetulnya adalah suplai darah ke otak ini tidak berjalan dengan baik. Yes, terganggu, bisa oleh karena ada sumbatan, jadi tidak bisa lewat kan, atau darahnya pembuluh darahnya pecah sehingga karena dia pecah darahnya tidak bisa masuk ke tempat otak yang dituju gitu. Dia berseliweran di mana-mana. Apa sih dok yang menjadi penyebab stroke ini? Oke, jadi gini, yang paling utama baik stroke perdarahan maupun stroke sumbatan itu adalah hipertensi. Jadi bagi orang yang mempunyai darah tinggi itu resiko terjadinya stroke dua tuh. Bisa pecah pembuluh darahnya, bisa kesumbat. Nah, untuk yang kesumbat selain hipertensi itu ada lagi tuh. Pertama penyakit kencing manis. Oke, itu nomor 2 tuh. Diabetes ya? Iya, oke. Yang ketiga tuh, nah ini nih, merokok. Waduh. Merokok itu salah satu penyebab terbanyak terutama pada orang stroke muda. Jadi orang-orang yang menderita muda masih 30 tahun, 28 tahun menderita stroke, pertanyaan pertamanya adalah kamu ngerokok nggak gitu. Nah, yang keempat itu ada gangguan irama jantung. Jadi kita harus cek irama jantung, dan yang kelima itu kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan yang paling utama justru pada orang stroke. Justru hipertensi yang paling utama, dan termasuk merokok dan kencing manis. Oke, jadi faktor utamanya hipertensi, kemudian ditunjang dengan faktor-faktor pendukung lainnya seperti kolesterol, merokok. Bukan. Jadi seseorang bisa menderita hipertensi bila dia punya faktor risiko. Bisa hipertensi doang, bisa dia cuma diabetes saja, bisa cuma merokok. Jadi ada orang yang stroke tuh karena dia hanya merokok tok. Hanya merokok tok. Bisa menyebabkan stroke gitu. Oke, dok, karena kebetulan saya perokok, boleh dong dok dijelasin bagaimana caranya perokok bisa jadi kena stroke? Oke, jadi prinsipnya semua stroke sumbatan itu ada plak atau penyumbatan yang diakibatkan proses itu. Hipertensi karena otot di dalam pembuluh darah membesar. Nah, stroke juga gitu, ada zat-zat di dalam rokok itu yang membuat akhirnya dinding pembuluh darahnya tuh jadi makin tebal. Nah, makin tebal itu lama makin tebal sehingga akhirnya terjadilah, bukan karena nikotinnya sebenarnya, tetapi efek langsung ada zat-zat tertentu yang membuat akhirnya dinding pembuluh darah makin tebal. Dan kalau dia makin tebal, aliran darahnya nggak bisa lewat, stroke. Dan itu terjadi banyak pada usia muda sebenarnya. Iya, makanya tadi di awal saya bilang bahwa kebanyakan stroke itu memang dialami oleh usia lanjut ya, tapi ternyata stroke juga bisa dialami di usia muda. Dan itu ada tingkatannya dok ya, ada stroke ringan gitu ya, ada yang stroke mungkin sebagian sebelah badan gitu atau macam-macam, atau gimana dok? Enggak. Jadi
definisi stroke ringan itu membuat orang jadi lengah. Karena begini. Karena abai jadinya. Iya, karena begini kan. Kalau mulutnya merot pada usia 90 tahun dibilang ringan. Tapi kalau mulutnya merot pada wanita muda umur 35 tahun itu adalah hidupnya. Beda kan maksud saya. Kalau orang ada 90 tahun misalnya bicaranya agak cadel sedikit, ringan. Tapi bagi orang muda umur 30 tahun, seorang pembicara, seorang kayak entertain begitu, dia jadi disaster. Jadi tidak ada stroke ringan. Karena apa? Karena begitu dia kena stroke satu kali, maka ancaman untuk kedua kalinya tuh 50%. 50%. Jadi kalau ada orang pernah kena stroke, dia menganggap itu stroke ringan. Jangan. Karena apa? Karena kemungkinan even stroke yang ringan sekalipun misalnya mulutnya merah sedikit, kemungkinan dia stroke 2 kali sangat besar, 50%. Intinya kita jangan pernah meremehkan gangguan kesehatan atau stroke ya. Yes. Even dibilang ringan sekalipun. Ya, karena ringan berat itu kan relatif ya. Itu tadi saya bilang. Ya, kata dokter tadi kan bagi umur 90 cadel dikit ya mungkin itu stroke ringan, tapi di usia yang muda 30-an atau sampai 40 tapi dia udah cadel ya itu udah disaster gitu, sebuah bencana gitu kan. Oke. Apa gejala-gejala stroke yang bisa kita deteksi yang secara dini nih dok, tanpa harus ke dokter, tanpa harus berkonsultasi, ketika kita merasa ada yang gangguan gitu, ada gangguan dalam tubuh kita, indikasi-indikasi seperti apa yang itu sudah mengarah ke stroke dan ini bisa kita deteksi dini. Oke, gini, itu pertanyaan yang sangat bagus karena sesuai dengan topik dari World Stroke Day. Jadi awareness, kewaspadaan terhadap gejala. Sebenarnya gejala stroke itu yang paling sering itu ada 3. Pertama wajah. Wajahnya tuh kelihatan tuh, mulutnya agak merot, terus agak menyong gitu ya. Terus kedua tangan dan kaki itu lemah, dia nggak bisa ngangkat. Dok, saya tiba-tiba dia nggak bisa ngangkat sesuatu, bangun tidur kok tampak tangan saya kok lemah ya. Dan yang ketiga ini bicara jadi cadel. Nah, itu adalah 3 gejala terbanyak. Wajah jadi agak merot, agak menyong gitu. Terus tangan lemah dan kaki dan bicara. Nah, dalam dunia kedokteran itu dibikin term tuh, namanya FAST. Face. Face wajah. Iya, A to arm. Arm. Kalau fast, S itu speech ngomong. Jadi bicara. fast, T-nya adalah time. Jadi kalau Ayu punya gangguan pada wajah kok kelihatan seperti nggak simetris, terus tangannya lemah atau kakinya, kemudian bicaranya kok agak cadel, segera ke rumah sakit. That's time, karena itu sangat berhubungan dengan waktu. Makin cepat kamu datang ada gejala itu, makin segera bisa ditolong. Ditolongnya ini dalam artian bisa disembuhkan atau gimana dok? Oke. Jadi memang ini problem ini. Kalau orang datang ke rumah sakit, keluarga selalu bilang ini, dok, bisa sehat nggak, bisa sembuh nggak? Jadi satu-satunya cara di mana pasien stroke itu bisa kembali seperti normal, hanya kalau dalam kondisi tertentu dia datang kurang dari 4,5 jam. Ketika gejala awal itu dirasakan. Ini penting ya. Jadi kalau misalnya saya merasa mulut saya kok agak nggak simetris, gitu. Tangan saya, kaki saya kok agak lemah, bicara kok agak cadel. Kalau kurang dari 4,5 jam, segera datang ke rumah sakit karena hanya itulah momen di mana dokter bisa mengobati, menyembuhkan gejalanya hilang. That's the only moment. Sampai hilang permanen. 4,5 jam. Bisa sembuh. Maksud saya kembali gejala awal. Hanya itulah. Makanya saya tadi bilang bahwa awareness itu penting karena lewat dari 4,5 jam pelaksanaan, maka sel otak yang tadinya belum mati sekarang udah jadi mati. Istilah gini, tanaman yang tadinya layu, kalau lewat udah pas 1/2 jam mati dia. Kalau udah mati dia nggak bisa ditolong. Tapi kalau dia masih layu, kita siram lagi, bisa seger lagi. Yes, less than 4,5 jam gitu loh. Itulah kenapa saya tadi bilang nomor 1 awareness-nya nih. Kadang-kadang kan awareness-nya nggak ada, aduh mulut saya agak merah, dia tidur dia. Bangun-bangun dia udah 6 jam kemudian, maka dia datang ke rumah sakit, goalnya bukan sembuh. Bukan diselamatkan kecacatannya gitu. Dan ini masalah ya soal awareness ini dok. Jadi kadang nggak terlalu aware, nggak terlalu ngeh dan nggak sigap gitu ketika merasakan sesuatu, dianggapnya mungkin gejala-gejala biasa gitu. Kalau
kesemutan misalnya, kesemutan itu juga sama. Itu kan kayak penyumbatan pembuluh darah ke bagian tubuh tertentu sampai akhirnya nggak bisa bergerak atau misalnya disentuh juga sakit. Itu bagian dari gejala stroke bukan? Atau Nah, ini memang dari semua gejala stroke yang paling sulit adalah kesemutan. Karena kesemutan itu memang termnya saraf, tetapi term kesemutan itu memang sering salah dimengerti karena sifatnya subjektif. Kesemutan saya dengan kesemutannya Mas mesti berbeda. Tapi kalau kesemutan dikeluhkan setengah badan, muka, tangan kiri, kaki kiri, muka kanan, tangan kanan, kaki kanan, go to rumah sakit. Jadi maksudnya muka kesemutan, tangan saya kesemutan, kaki kesemutan, maka itu adalah sign atau gejala yang membuat harus kita segera ke rumah sakit karena kemungkinan itu adalah stroke. Jadi kesemutan yang setengah ya, bukan cuma tangan doang atau kaki, tapi muka, tangan dan kaki. Udah dominan tuh ya? Yes, setengah, harus setengah mayoritas, otak. Baru datang ke rumah sakit itu. Segera. Karena itu mungkin itu gejala stroke. Jadi periksakan untuk memastikan apakah memang gejala stroke atau bukan gitu ya. Supaya ada pengobatan secara dini, antisipasi dan penanganan secara dini supaya jangan melebar, apalagi sudah lewat dari 4,5 jam tadi. Betul. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk penanganan dini ini biasanya apa yang dilakukan, Dok? Ketika ada seorang pasien atau orang yang sudah merasakan gejala itu ketika datang, treatment apa yang diberikan? Nomor 1, pastikan dulu bahwa dia stroke. Yang kedua, pastikan dia adalah stroke sumbatan. Itu paling penting tuh. Pastikan dia stroke dengan cara apa? Dengan cara melakukan pemeriksaan MRI. Kalau CT scan itu agak sulit untuk mendapatkan sesuatu yang baru 4,5 jam. Dia harus nunggu 12 jam. Oleh karena itu saya sarankan untuk orang-orang keluarganya atau dirinya yang ada gejala stroke seperti tadi saya bilang, muka agak nggak simetris, bicara cadel, maka datanglah ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas lengkap, salah satunya MRI. Jadi datang ke fasilitas terdekat yang memiliki sarana untuk diagnosa stroke dengan lengkap. Jangan begini, saya curiga stroke lalu ke puskesmas. Wah, nggak ada nanti MRI. dari puskesmas nggak ada, kan dia harus kirim lagi nanti ke dokter rujuk lagi. Nah itu kan golden time-nya udah lewat. Jadi dari sekarang sudah mulai dipikirkan kalau ada gejala seperti itu datanglah ke rumah sakit yang memiliki sarana itu. Makanya saya bilang, saya ke pasien-pasien saya yang belum menderita stroke itu saya bilang gini, kalian catat dekat rumah kalian tuh ada rumah sakit apa, punya fasilitas apa, sehingga kalau misalnya ada sesuatu kita tuh emergensinya segera ke tempat itu. Karena gini, kalau kita tidak MRI, maka kita tidak tahu tuh apa yang terjadi di otaknya. Nah setelah di MRI lalu ketemu ada stroke sumbatan dan waktunya kurang dari 4,5 jam, maka nanti ada prosedur namanya penyuntikan obat itu yang tujuannya untuk membuka sumbatan itu. Nah kalau sudah lewat dari 4,5 jam biasanya agak sulit. Ada sekarang terapi namanya trombektomi. Jadi kalau udah sumbatannya total itu dipakai selang gitu dimasukkan, lalu sumbatan itu seperti dibuka gitu. Tapi itu sudah lewat dari 4,5 jam dan kemungkinan ada gejala sisa masih ada. Tapi kalau yang kurang dari 4,5 jam biasanya kita suntikan tujat namanya RTPA, disuntikan ke pembuluh darah itu dengan berbagai macam kontraindikasi dan indikasinya. Hanya itulah cara yang bisa. Makanya datang ke rumah sakit yang memiliki fasilitas itu MRI dan fasilitas stroke yang lengkap. Takutnya gini, sudah datang ke rumah sakit, sudah waktunya tepat 3 jam, tapi nggak punya sarana, dikirim lagi ke rumah sakit lain. Maka sudah makan waktu lagi. Oke, Dok, kalau stroke ini penyumbang kematian juga tidak sih? Oh iya, yang stroke perdarahan dan stroke sumbatan yang luas sebagai salah satu penyumbang jumlah kematian. Iya, terutama yang perdarahan. Yang pendarahan ya? Terutama. Oh, itu biasanya terjadi pada usia berapa, Dok? Kalau perdarahan biasanya agak lebih tua ya. Kalau sumbatan karena merokok itu bisa sering. Sekarang orang merokok kan udah mulai lebih muda ya. Umur SD udah merokok, sehingga kalau dijumlahkan 10 tahun dia mahasiswa udah kena stroke. Tapi kalau perdarahan kan karena hipertensi. Biasanya orang hipertensi kan jarang yang usia muda kan ya. Biasanya agak late gitu. Nah, sehingga biasanya pada usia 50, 60 tahun, 70 tahun terjadi stroke perdarahan. Walaupun tidak dimungkiri bahwa ada penyebab-penyebab lain yang bisa terjadi pada usia muda. Nah, dengan adanya penambahan jumlah range usia merokok tadi dan punya resiko stroke, ada catatan nggak, Dok? Ya mungkin dari Siloam sendiri gitu, jumlah orang penderita stroke di Indonesia secara universal atau mungkin spesifik yang datang ke rumah sakit itu cukup tinggi apa enggak? Aku bilang cukup tinggi ya. Cuma masalahnya gini, masalahnya
tinggi tetapi tidak tepat datangnya waktunya. Dia datang tuh sudah biasanya orang-orang penderita stroke tuh datang sudah lewat golden time-nya. Misalnya besoknya, 3 hari yang lalu, tadi malam dok, gitu kan. Jadi sering banyak, tetapi itu angka kehadiran ketepatan waktunya itu, makanya awareness ini nih saya setuju untuk di-sharingkan ke orang. Karena apa? Karena ini masalah waktu gitu loh maksudnya. Orang sudah datang pada waktu yang udah pertama gini, dia sudah tahu nih curiga stroke tapi baru datang besok. Dia curiga stroke, saya tusuk jarum dulu. Curiga stroke, saya makan jamu dulu. Ya kan, saya curiga stroke, datang ternyata udah ngerti, dia datang ke puskesmas. Puskesmasnya tutup malam-malam. Datang ke praktek dokter. Praktek dokter bilang, oh batu kamu harus ke sana lagi. Nah itu karena fasilitasnya kurang lengkap di ya, sini. jadi sebenarnya bukan masalah jumlahnya, tapi kehadiran pada golden time ini yang sangat minim gitu. Sehingga memang kampanyenya tuh harus luas tuh bahwa ketepatan datangnya tuh. Itu soal ketepatan datangnya atau timingnya itu yang mungkin sudah terlambat karena memang awareness-nya rendah, atau nunggu, atau mungkin inisiatif nih dok, kayak tadi minum jamu dulu atau apa dulu, atau karena pengen ke rumah sakit, pengen ngecek, nggak ada yang nemenin. Bisa juga. Ya bisa juga. Keluarganya ada di luar kota. Karena kan banyak yang orang kena stroke-nya pada usia tua kan, sedang kerja, sehingga nggak ada yang nemenin, betul juga. Mungkin itu ya perlu telepon ya, maksudnya informasi-informasi tentang apa namanya rumah sakit ya, kayak rumah sakit Siloam itu juga punya tuh namanya nomor telepon yang ready untuk dijemput ya, ambulan. Jadi ada beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit Siloam. Jadi maksudnya mungkin keluarga tidak ada, tapi mungkin orang di rumah sudah tahu nih kalau ada sesuatu nih nomornya ini gitu ya, sehingga dia bisa kontak, bisa tidak ada yang nganter tapi bisa dijemput mungkin ya, saya bilang itu salah satu awareness-nya di situ kan. Nah kalau rumah sakit Siloam sendiri lengkap tuh dok fasilitasnya, MRI segala macam, pokoknya untuk segala penanganan stroke. Kita bahkan punya tim dokter ahli syaraf yang standby 24 jam tinggal di rumah sakit karena mewaspadai yang kasus tadi 4,5 jam tadi. Jadi kalau orang datang baru 3 jam, kalau dokternya ternyata ada di rumah, untuk perjalanan ke rumah aja udah jauh ya. Nah kita punya tim yang dokternya tuh stay di rumah sakit. Jadi begitu ada kejadian kurang dari 3 jam, itu sistemnya jalan. Ada namanya code stroke. Code stroke itu dia langsung dibelkan semua dokter sarafnya, siapa yang jaga, termasuk semua. Sehingga nanti dokter yang ada di rumah sakit itu yang stay itu dia akan datang walaupun jam berapapun juga gitu. Gitu. Sehingga karena pemberian tadi saya bilang pemberian obat RTPA tadi itu takes apa namanya perlu kesegeraan. Nah itu perlu dijaga. Nah dokter itu harus ada di tempat tuh. Nggak boleh dia ngasih instruksinya dari rumah. Iya nggak mungkin. Harus dicek langsung. Nah itu harus tapi kan sering terjadi begitu. Dokternya di rumah jadi kesegeraannya kurang gitu maksudnya. Selain dokter syaraf yang 24 jam standby, apalagi dok yang ada di Siloam? Alat kita tuh kita punya MRI sampai 3 Tesla. Kita punya deteksi stroke dini gitu cepat tuh. Terus termasuk obat-obat RTP, bahkan termasuk tindakan trombektomi tadi yang saya bilang ngebuka stroke yang ada kesumbat tadi itu. Kita punya juga ada timnya gitu loh. Timnya tuh kita standby. Artinya mungkin selama ini orang yang berpikir pengobatan lengkap itu di Singapura, termasuk stroke misalnya. Tapi ini nggak jauh-jauh ya. Cukup ke Siloam sudah ada fasilitasnya semua, dokternya juga mumpuni, berpengalaman, dan standby 24 jam lagi. Ya, sebenarnya kalau Siloamnya jauh sih, kalau di sekitar situ udah lengkap juga nggak apa-apa sih. Tapi paling nggak Siloam banyak dok. Oh iya Siloam banyak. Nggak, maksud saya bila tempatnya ada di daerah yang tidak ada sarana seperti itu, paling tidak keluarga tuh sudah mencatat tuh rumah sakit di sekitar itu saja gitu maksudnya. Jadi jangan sampai late gitu ya. Bagi saya itu yang penting adalah jangan sampai awareness-nya sudah bagus nih. Wah, gue stroke nih. Tapi kemudian salah nih masuk rumah sakit. Masuk ke sarana pelayanan yang justru minim untuk tata laksana stroke-nya gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk Siloam Hospital Lipo Village yang adanya di Karawaci ini pas banget lokasinya strategis tuh dok ya. Artinya di situ kan saya kan pernah kesana juga tuh. Oh pernah ya? Kalau mampir dong. Iya. Mudah-mudahan jangan. Mampir ke main-main ke main aja ya. Main ya, tapi bukan MRI ya. Maksud saya lihat sarana gitu kan. Oh iya. Ya observasi ya. Itu kan di situ di mall kan, dekat mall. Terus sebelah kirinya itu kalau dari Islamik itu ada kafe-kafe, ada apartemen, ada UPH. Lurus kalau ngikutin bundaran baru lurus
sebelah kanan baru rumah sakitnya kan. Itu kalau ke Kayaknya kanan. orang Tangerang ya. Iya. Dulu saya sempat lama di sana, Pak. Oh, pantesan. Iya, nyupir angkot. Kalau nyebrang baru ke daerah Bencongan tuh Ya. ada perumahan Harapan Kita. Iya. Oke. Nah, itu lokasinya cukup strategis. Dan kalau di sana gimana dok pasiennya? Banyak juga tuh. Oh. Ya karena rumah sakit kami itu rumah sakit ini ya apa namanya lengkap ya. Jadi memang yang datang tuh bukan hanya dari sekitar Tangerang sih, kita Oh dari. iya iya. Tapi memang kalau untuk stroke akut agak sulit untuk dari luar kota ya. Makanya kita awareness-nya tuh adalah pada orang-orang yang dalam lingkup Jakarta tuh masih bisa dijangkau gitu maksud saya. Karena kita kan pinggir jalan tol kalau nggak salah. Iya. Jadi bisa Iya, dijangkau. keluar tol tinggal melewati bundaran itu tadi Iya, yang iya. Lipo Mall itu. Iya. Baru lurus itu ada sebelah kanan kan, tinggal Iya. putar balik gitu. Dekat banget. Intinya sih sebenarnya karena kita tuh awareness kesiapan dokternya sih sebenarnya. Teman-teman saya itu mereka standby di situ. Itu yang paling penting sih. Kan nggak ada gunanya kita bisa jangkau cepat, tapi dokternya nggak standby. Benar. Alatnya nggak ada gitu ya. Nah makanya awareness itu dibarengi dengan dokternya Dokter. harusnya siap. Dan itu tidak mungkin di handle oleh perawat ya, nurse. Oh, Harus nggak boleh. dokter, Harus harus dokter dokter. saraf. Harus. Dokter umum pun belum tentu bisa gitu. Untuk mendiagnosa stroke Iya. dan untuk memastikan terapinya dan melaksanakan terapinya harus dokter neurologi, harus ahli saraf. Kalau dokter Yusya kebagian juga sih malam. Iya, bagian dong. Atau sering dapat telepon malam-malam gitu ya. Malam-malam. Cuma kebetulan tuh teman saya banyak jadi ganti-gantian. Oh iya. Pokoknya memberikan pelayanan dan kesiapsiagaan yang maksimal ya kepada pasien yang mengeluhkan gejala stroke. Nah, ini pas banget nih dok ya. Bentar lagi peringatan World Stroke Day atau Hari Stroke Sedunia. Itu di tanggal 29 Oktober. Berarti 3 hari lagi. Dan untuk temanya atau apanya sih? Ya tema untuk tahun ini adalah The Power of Saving. Tagarnya Precious Time. Artinya apa nih dok? Iya, jadi saving menyelamatkan orang yang menderita stroke itu. Save yang diselamatkan adalah area otak yang mau mati tadi. Precious time artinya tadi saya bilang 4,5 Yang jam 4,5 tadi. jam itu. Sehingga untuk bisa mencapai otak yang tidak mati dalam 4,5 jam, nomor 1 itu adalah awareness daripada pasiennya. Betul nggak? Iya. Kita mau ngomong kita siap lengkap sebagainya, tapi awareness pasiennya tidak ada. Iya. Percuma kan, itulah kenapa kita perlu ada talk show seperti ini, salah satunya mengingatkan gitu orang-orang untuk keluar kita dan keluarga kita gitu bahwa untuk menatakan stroke ini yang paling penting itu masalah waktu. Jadi Ya. awareness-nya, jadi jangan tunda, segera bawa ke rumah sakit itu maksud saya. Oh iya. Nah kalau misalnya contoh kita terlambat nih dok, ada seseorang yang sudah sebetulnya mengetahui nih gejala-gejala ini kayaknya stroke nih, gejala stroke, tapi terlambat. Ya entah dia terlambat datang atau berkonsultasinya, atau terlambat karena larinya ke puskesmas, ternyata dirujuk lagi ke dokter di rumah sakit ini, dirujuk lagi lama. Apa resiko yang akan membayangi? Apakah stroke-nya semakin parah atau gimana? Oke, nomor 1 bahwa kemungkinan dia tidak recovery itu besar. Tidak recovery, ya kan? Karena kan tadi saya bilang yang tadinya layu jadi mati. Itu 1. Nah, perawatan 5 hari itu stroke itu tujuannya supaya tidak meluas. Iya. Jadi ada daerah otak namanya penumbra. Jadi kayak gini loh, kalau misalnya kita nyiram air, maka sekarang kalau tanaman ini mati, maka sekitarnya juga bisa mati kalau nggak segera diobatin kan. Oh iya. Nah, jadi perluasan area otak yang mati itu yang harus kita hindari. Jadi kalau misalnya lewat waktu itu, nomor 1 stroke-nya biasa menetap. Iya. Yang kedua, mungkin area yang rusaknya jadi makin luas. Yang tadinya cuma mulutnya merot, sekarang tangannya lemah. Yang tadinya mulutnya merot, tangannya lemah, sekarang mungkin bisa mengenai matanya misalnya. Iya. Ya kan, akhirnya makin bertambah. Bahkan ada kemungkinan juga kalau kita tidak jelas menyebutnya apa, bisa serangan keduanya lagi tangannya sebelah kanan. Oh, bisa Iya. kanan kiri tuh. Bisa terjadi, itu ada yang terjadi dalam kondisi hari pertama, hari kedua, lalu kemudian hari ketiga, karena dia belum tepat, akhirnya apa yang terjadi atau terlambat makin luas. Atau orang datang ke sini, datang ke saya begini kan, dok, tadi saya cuma bicaranya aja sampai lo dok, tapi tadi pagi-pagi saya kok tangan saya jadi lemas. Terus malamnya saya baru nggak bisa jalan, baru saya ke rumah sakit. Nah, itu disebut dengan namanya stroke in evolution. Jadi makin memburuk. Nah, ini salah satunya adalah ketidaktepatan kedatangan dan diagnosa dan pengobatan gitu loh. Ya,
proses semakin memburuknya ini butuh waktu berapa lama dok? Yang tadinya tadi penumbra terus bisa merembet ke yang lain-lain dan sel matinya ini semakin banyak, berapa lama? Oh, very fast. Karena setiap kematian tidak mendapatkan oksigen 8 menit kan sel otak mati. Oh, jadi kan gitu. makin terlambat, sel otak yang mati akan makin luas kan gitu kan, makanya. Makanya itulah kenapa tadi dibilang timing waktu itu penting sekali gitu. Golden time tadi ya. Iya. Harus memang benar-benar kita sadari gitu, 4,5 jam kalau kita mengalami gejala awal itu harus benar-benar bertindak cepat supaya nggak menjalar ke sana kemari dan lebih baik lagi. Oke, Dokter Yusak, boleh kita ajak ngobrol pendengar Trijaya? Mungkin boleh. Ada yang punya pertanyaan, pengen tanyain langsung, tapi by WhatsApp aja. Silakan. Pendengar Trijaya boleh ikutan interaksi bersama Dokter Yusak di sini melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Kita pagi ini ngomongin soal World Stroke Day yang diperingati 29 Oktober 2022 dengan tema The Power of Saving, tagar Precious Time. 4,5 jam itu tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah merasakan gejala-gejala stroke yang tadi sudah dijelasin oleh Dokter Yusak, langsung jangan lama-lama, jangan tunggu apalagi, jangan berpikir panjang, langsung hubungi rumah sakit. Termasuk juga di Siloam misalnya ada layanan ambulan, catat nomor teleponnya. Kalaupun misalnya nggak ada teman bisa telepon, nanti dijemput dan langsung di handle di rumah sakit karena dokternya standby 24 jam, alat-alatnya juga lengkap, kemudian sarana penunjangnya juga bonafit dan bisa mengantisipasi supaya stroke-nya ini tidak semakin parah. Anda bisa join ya melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Kita akan lanjutkan nanti ngobrol dengan Dr. Yusak MT Siaan SPNK, dokter spesialis saraf dari Siloam Hospital Lipo Village, Karawaci. Trijaya Topik Pagi akan segera kembali untuk Anda. Jadi stay tune terus di Trijaya FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di Trijaya Topik Pagi bersama Rumah Sakit Siloam Lipo Village yang terletak di Karawaci yang memiliki layanan 24 jam. Ini pelayanan untuk masalah stroke. Dan tadi kami sempat ngobrol di belakang bersama Dr. Yusak MT Siaan SPNK, dokter spesialis saraf Siloam Hospital Lipo Village, Karawaci, bahwa yang namanya stroke itu tidak ada yang ringan. Ringan itu bahasa kita relatif karena semua stroke harus kita waspadai dan harus kita antisipasi sedini mungkin. Jangan sampai kita terlambat. Karena kalau kita cepat antisipasinya bisa untuk segera dilakukan tindakan sehingga titik yang mengalami stroke, bintik yang mengalami stroke tidak melebar ke area otak lainnya sehingga stroke-nya tidak semakin parah. Jadi mungkin boleh ya kita sekarang lupakan itu stroke berat, stroke ringan, pokoknya stroke ya stroke aja gitu. Dan ini harus diantisipasi sedini mungkin. Oke, karena tadi Dokter Yusak, saya sudah mengajak pendengar Trijaya untuk ikutan bertanya barangkali. Ini sudah ada banyak sekali nih dok yang stroke, yang masuk maksudnya. Mudah-mudahan kalau yang stroke nggak semakin banyak. Tadi saya pas di kamar kecil dok sempet nggak bisa gerak nih kaki kanan saya udah khawatir dong. Pas saya nengok kanan, oh ya kaki saya kayak injek orang. Karena di sebelah ada orang. Oke, ada Bung Fazri. Siloam ada layanan check up kesehatan untuk mitigasi stroke dan penyakit lainnya. Itu satu, boleh kita rangkum dok ya biar sekalian karena banyak banget ini. Satu itu, kemudian dari 0817 71 Pak Peter Sutrajaya. Pak Peter nanya gini, dok stroke itu bisa sembuh total nggak? Nah itu dua. Kemudian dari Pak Yan Hadi, Bang Fadli tolong ditanyakan, apa seseorang yang sering galau, pusing, memikirkan beban masalah bisa kena stroke? Artinya banyak yang dipikirin gitu dok ya. Apakah bisa kena stroke juga? Terus treatment apa yang maksimal yang bisa diberikan untuk seseorang yang sudah kena stroke? Nah itu dulu mungkin dok, silakan Dokter Yusak. Oke, terima kasih ya. Check up deteksi stroke. Ya. Begini, stroke itu always tiba-tiba. Tidak pernah ada orang yang menduga kapan dia kena stroke. Bahkan termasuk orang yang sangat jaga makan dan sebagainya. Karena apa tadi saya bilang bahwa faktor risiko stroke itu nggak hanya satu, betul ya. Nah, ada kita cek sebenarnya medical check up untuk stroke, sebenarnya deteksi stroke dini itu yang dideteksi itu adalah kemungkinan dia kena stroke, bukan kapan dia kena stroke atau
apakah saya pasti tidak akan kena stroke? Tapi maksudnya gini, mendeteksi faktor-faktor yang bisa menyebabkan stroke. Contoh gini, hipertensi. Deteksi dong. Dia punya nggak? Ada orang yang gimana ceknya? Kedua, kencing manis. Aku nggak pernah periksa katanya kan. Ketiga, kalau merokok gampang lah ya. Yang ketiga ini penting ini, gangguan irama jantung. Nah ini nih pemeriksaannya khusus ini, ya kan. Keempat, kolesterol dan sebagainya. Nah yang kelima, salah satu yang penting adalah apakah kita punya kemungkinan resiko ada sumbatan gitu. Nah itu biasanya kita bisa pakai dengan namanya carotid Doppler, bisa Doppler ya, pakai ultrasound, atau kita cek dengan MRI apakah kita sudah punya pembuluh-pembuluh darah yang kesumbat gitu. Sumbatan bukan berarti akan kena stroke, tetapi paling tidak kita tahu bahwa resiko kemungkinan kena lebih besar dibandingkan orang lain. Jadi medical check up stroke itu tujuannya mengetahui faktor-faktor, apakah kita punya faktor-faktor yang memungkinkan dia kena stroke gitu. Jadi gitu ya check up-nya ya. Silakan datang ke Rumah Sakit Siloam, kita lengkap sekali itu. Kedua, apakah sembuh total? Nah, tadi jawaban tadi yang saya bilang, kalau dia kurang dari 4,5 jam dia datang ke rumah sakit, maka kemungkinan dia sembuh total itu sangat besar. Tapi kalau dia sudah datang 8 jam besoknya, maka kemungkinan sembuh total sangat kecil gitu. Ya, jadi kalau mau sembuh total, ada gejala stroke, segera datang ke rumah sakit, kurang dari 4,5 jam. Ya, pertanyaan berikutnya, masalah. Oke, gini. Jadi problem stroke itu adalah penyebabnya adalah sumbatan. Pencetusnya, nah ini nih pencetusnya, emosi, kurang tidur, kecapean, itu pencetus bukan penyebab. Jadi gini, saya nggak punya hipertensi, saya nggak punya diabetes, saya nggak merokok, saya tidak punya gangguan irama jantung, saya tidak punya kolesterol. Biar lu punya masalah berat apapun, lu nggak akan kena stroke gitu loh. I see. Tapi kalau you punya hipertensi, ya kan? Hipertensi udah lama, lalu kemudian kita kurang tidur, kita emosi, nah itu bisa pencetuskan dia stroke. Paham maksudnya? Jadi gini, jadi masalah itu bukan penyebab stroke. Punya masalah, punya stres itu adalah pencetus dia bisa kena stroke. Jadi misalnya dia nggak punya hipertensi, nggak punya diabetes, nggak merokok, nggak punya gangguan jantung, yang menyebabkan stroke-nya apa? Nggak ada. Tapi bisa dia jadi lebih mudah kena stroke kalau punya faktor-faktor tadi, kurang tidur, kecapean, emosi. Terus tadi keempat apa ya? Tadi itu treatment apa ya maksimal yang diberikan untuk seseorang yang sudah kena stroke? Tadi saya bilang, kalau orang sudah kena stroke, maka pengobatannya bukan lagi mencoba supaya dia sembuh, bukan. Tetapi bagaimana supaya dia tidak kena stroke lagi. Obatnya biasanya ada 3. 1, faktor risiko. Dia punya hipertensi, obat hipertensi. Dia punya diabetes, obat diabetes. Dia punya kolesterol, obat kolesterolnya. Yang kedua, pengencer darah. Ya untuk sumbatan. Kalau stroke perdarahan kita nggak pakai pengencer darah. Stroke sumbatan jaga hipertensinya. Jadi kalau untuk stroke sumbatan dijaga hipertensinya, diabetesnya, kolesterolnya, lalu obat pengencer darah biasanya dan obat-obat untuk mencegah plak gitu. Biasanya atorvastatin gitu. Sedangkan kalau untuk perdarahan otak biasanya yang penting hipertensinya jangan ditingkatkan. Jadi kira-kira itu obatnya bagi penderita stroke. Oke, lanjut. Ini ada Pak Bambang Irianto. Kalau di Siloam, kalau misalnya tiba-tiba menelpon atau misalnya datang langsung, apakah ditangani dengan cepat atau prosedurnya? Saya pernah ngalamin katanya di rumah sakit lain itu ngantri, prosedurnya ribet, segala macam. Kalau di Siloam bagaimana? Itu dari Pak Bambang. Kemudian ada Pak Andrianto Kuncara. Nah ini pas banget, Pak Andri orang Tangerang nih. Kalau sudah lebih dari 4,5 jam atau sudah terlanjur stroke, bagaimana penanganannya? Khususnya yang iskemik. Meski sudah beberapa hari terkena sumbatan, apakah dengan disuntik RTPA, apakah masih bisa menolong? Terus orang yang sudah terkena stroke akut, apakah bisa normal kembali dan berapa lama penyembuhannya dari pasca stroke? Nah ini aja udah panjang nih dok, langsung aja dok. Gue catat dulu ya tadi ya. Kalau sakit, kalau ada orang curiga kena stroke, keluarganya atau dirinya, datang jangan ke poliklinik, datang ke UGD. Namanya UGD tuh unit gawat darurat, ya kan, harus segera dong. Nah di Siloam itu di tempat saya kerja gitu ya, itu kita untuk stroke tuh udah jelas tuh. Ada orang, dok, kenapa keluhannya apa? Mulut saya merot. Itu di line pertama, di garis pertama itu kenapa? Saya kok cadel, tangan saya lemes. Itu udah langsung tuh sistem stroke-nya berjalan. Sudah berapa jam? Wah saya nggak tahu ya, itu sejak kemarin. Oh berarti sudah tidak ada kegawatan lagi. Jadi tidak ada namanya stroke akut, stroke-nya, codes-nya nggak ada. Tapi kalau saya mulutnya merot, jam berapa? Tadi 2 jam yang lalu. Lalu ada namanya code stroke, gitu kan?
Kalau stroke langsung sistem berjalan. Orang ini harus diprioritaskan MRI, orang ini harus diprioritaskan CT scan, orang ini harus diperiksa obat-obat untuk RTPL udah disiapkan. Itu harus ke UGD. Dan kalau udah di UGD, saya rasa tidak mungkin perawat atau dokter tidak segera, karena orang curiga stroke itu, apalagi kalau waktunya dini, itu biasanya harus segera dikerjakan gitu. Itu namanya kalau di kami itu ada namanya code stroke. Code stroke tuh nyala, semua dokter yang berhubungan dengan stroke itu sudah aware tuh. Iya. Terus kalau sudah lewat 4,5 jam, seperti saya jelaskan tadi, maka pengobatannya tujuannya bukan sembuh. Jadi kalau 4,5 jam tujuannya supaya stroke-nya sembuh. Tapi kalau udah 4,5 jam, tujuan pengobatannya adalah jangan sampai stroke-nya meluas. Iya. Jadi beda ya. Beda gini. Kalau saya selalu membandingkan gini, 4,5 jam adalah supaya stroke-nya bisa baik. 4,5 jam sampai 5 hari kita sebutnya fase akut, supaya stroke-nya tidak meluas. Iya. 5 hari ke atas supaya stroke-nya nggak berulang. Nah, jadi gitu. Berulang itu gimana, Dok? Iya, kalau stroke lagi, kambuh lagi. Kambuh. Jadi tadinya tangan sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Oh iya. Jadi ulang ya, 4,5 jam itu kalau supaya stroke-nya bisa baik. 4,5 jam sampai 5 hari itu supaya stroke-nya tidak meluas. Jadi udah sembuh nggak bisa lagi nih kan. Tapi kalau datangnya 5 hari ke atas, itu tujuannya supaya stroke-nya nggak berulang. Jadi kalau ada orang fase akutnya sudah lewat, maka pengobatannya adalah kalau sampai 5 hari biasa dirawat supaya tidak stroke-nya meluas. Kalau sudah lewat 5 hari ya pengobatannya cuma untuk supaya jangan sampai dia stroke berulang gitu ya. Iya. Terus tadi kalau sudah akut ya tadi saya bilang kali sama ya. Kalau sudah akut pengobatannya supaya tidak meluas saja. Iya. Nah ini ada Pak Emil Purwana. Apakah di Siloam ada preventive check up untuk stroke avoidance? Itu satu. Kemudian dari Pak Joko, sebelum terkena stroke bagaimana pencegahannya? Apa bisa check up sebelum penyumbatan atau pecah atau bagaimana? Oke, jadi tadi seperti saya sebutkan tadi, preventive stroke itu tadi saya bilang datang ke medical check up untuk memastikan apakah saya punya faktor risiko stroke. Itu nomor 1. Cek hipertensinya, cek punya kencing manis tidak, cek pembuluh darahnya ada sumbatan nggak di lehernya gitu kan. Lalu kemudian bisa di MRI ada sumbatan apa tidak gitu. Jadi preventifnya bisa kita lakukan, semua lengkap itu. Cuma masalahnya kalau kita sudah ada hipertensi, sudah punya diabetes, maka kemudian kita diberi obat-obatan supaya jangan kena stroke gitu. Oke, ada Pak Samsul Bahri. Kalau dari makanan bisa nggak jadi penyebab stroke, Dok? Oke, makanan itu bukan penyebab stroke. Jadi gini, kalau penyebab stroke-nya adalah hipertensi. Ya. Nah, di hipertensi nggak boleh makan yang asin-asin kan gitu kan. Jadi makanan itu membuat hipertensinya terkontrol supaya tidak kena stroke. Nah, gitu kan. Jadi makanan adalah bagian dari bagian dari penata laksanaan faktor risiko. Kalau dia makan manis-manis terus, dia punya kencing manisnya makin jelek, dia kena stroke. Ya. Kalau dia punya kolesterol, dia makan lemak-lemak terus, dia kena stroke gitu loh. Sehingga memang yang paling penting pada orang-orang usia sudah 50 tahun ke atas, makan pola baik ya. Gula, garam, lemak. 3. Ya. Jadi namanya tuh hindari yang gula, garam, lemak. Wah, itu kalau nimbun dan tidak terurai, terus-terusan makanan yang gula, lemak, garam itu berisiko berbagai penyakit tuh, Dok ya. Bukan hanya stroke, Bukan jantung hanya juga iya. Benar. Saya juga termasuk udah mengalami sih. Kadang-kadang kalau habis makan itu jero-jeroan tuh, Dok. Ini kekunci stang nih di sini nih. Di leher nih. Ini ada Pak Alexandre Mutak bilang gini, salam untuk Dr. Yusak MT Siaan, semangat terus dok. Happy World Stroke Day 29 Oktober 2022. Knowledge is power. Kenal dok? Kenal. Oke. Ini pendengar kita juga nih. Kemudian ada juga dari Pak Arayana, 4,5 jam sebetulnya relatif mepet nih. Dari rumah ke rumah sakit 2 jam. Terus antri rumah sakitnya mungkin bisa 2 jam juga atau 2,5 jam, udah habis dia tuh. Nah mungkin bisa ditanggapi lagi soal prosedur masuk ke Siloam Lipo Village yang di Karawaci. Kalau untuk stroke ini memang prioritas dok ya, artinya pelayanan dulu, langsung di treatment dulu, masalah lain-lain belakangan atau gimana? Iya, maka tadi saya bilang nomor 1 paling bagus tuh adalah keluarga sudah mengetahui dari sekarang di mana rumah sakit yang mempunyai sarana pemeriksaan dan terapi stroke yang terdekat. Jadi bukannya rumah sakit yang paling dekat, tetapi yang memiliki kelengkapan untuk tata laksana stroke terdekat. Jadi udah range-nya gitu kan. Yeah. Yang kedua, kalau pengobatan stroke jangan ke poliklinik.
Kalau ke poliklinik iyalah ikut antrian. Datang ke UGD karena kalau ke UGD dianggap pasiennya adalah emergency dan emergency pasti prioritas. Kalau di Siloam Karawaci pasien yang datang dengan gejala seperti mulut merah kalau kurang dari 4 jam maka dia akan seperti melewati antrian gitu loh. MRI akan didahulukan karena apa? Karena kalau dia MRI nunggu lama, maka pengobatan berikutnya jadi sia-sia. Jadi dia akan diprioritaskan untuk MRI supaya dia bisa mendapatkan kemungkinan pengobatan yang paling tepat. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya awareness dari pasien dulu nih. Pasiennya awareness, nanti rumah sakit itu berupaya supaya kecepatan dan ketepatan pengobatannya itu harus ditingkatkan gitu. Oh iya. Lanjut, ini ada Pak Rudi Zil ikut nanya, katanya dokter, apa hubungannya diabetes dengan stroke? Terus ada juga Bu Resti di Tangerang. Dok, mama saya dibilangin dokternya stroke ringan. Gimana caranya penanganannya, dok? Apa aja pantangan makanannya? Oke, DM dan stroke. Wah, itu diabetes itu adalah faktor risiko kedua terbanyak sesudah hipertensi. Dan diabetes itu membuat plak, jadi sumbatan pembuluh darah jadi diabetes itu bukan jahat hanya ke hipertensi, ke stroke tapi juga ke jantung ya. Jadi pembuluh darahnya dia lemaknya jadi makin tebal di dalam dinding pembuluh darah tuh. Itu yang terjadi pada orang diabetes. Jadi kalau dengan menghindari diabetes, kita menghindari penumpukan lemak pada pembuluh darah, terutama di otak dan jantung. Terus tadi kalau sudah stroke ringan, tadi saya bilang stroke nggak ada yang ringan ya. Stroke. Cuman masalah dokternya katanya ada yang bilang stroke ringan. Ya, itulah makanya saya mengcounter supaya stroke itu kalau sudah kena stroke maka dia harus mengatasi faktor risiko seperti tadi saya sebut. Tinggal dicek aja oleh anaknya tadi. Dia faktor risikonya apa? Hipertensi kah? Diabetes kah? Irama jantung kah? Kolesterol? Nah, itu harus dijaga. Banyak pasien yang gini, dia merasa bahwa faktor risikonya sudah baik, jadi dia nggak makan obatnya tuh Pak. Terus dia nggak makan pengencer darah tuh. Nah, ini salah gitu. Pengencer darah itu adalah obat seumur hidup yang harus diminum terus-terusan. Dan itu di puskesmas sudah ada tuh kalau kita biar nggak ada. Karena di BPJS itu di cover full tuh. Untuk pengencer darah. Di cover BPJS. BPJS. Jadi kita nggak ada alasan kita nggak ada obat itu, karena di BPJS pun itu dibantu itu untuk pengencer darah. Oke. Ini memang ada Bu Hilma nih, dok, bilang gini. Kalau di Siloam Hospital Lipo Village yang di Karawaci itu yakin katanya nggak ada antrian kalau stroke. Cuman yang ngantrinya itu di Dokter Yusak karena Dokter Yusak favorit katanya. Itu, saya ini termasuk pasien Dokter Yusak katanya. Dan Dokter Yusak favorit, makanya justru ngantrinya karena Dokter Yusak ya. Oh gitu ya. Bu Hilma, masih ngetok? Iyalah. Mungkin saking banyaknya pasien mungkin ya. Oke, Bu Hilma terima kasih. Tapi ngejok ini juga Bu Hilma, dikasih imut ketawa gitu. Ada Pak Ferry Sihaan. Salam sukses Dokter Yusak Sihaan, always healthy, sama-sama Sihaan. Oke. Ada juga dari Pak Andri, di Siloam itu sakit berkaitan stroke atau pencegahan mitigasinya? Gimana tuh, dok? Kalau untuk pencegahan sebenarnya bisa datang ke medical check up. Ya misalnya gini, kita datang ke medical check up, saya mau check up untuk pencegahan stroke gitu ya. Mereka biasanya ada paketnya gitu kan. Jadi mereka nanti apa aja yang diperiksa supaya orang mengerti bahwa kalau kamu punya faktor risiko stroke maka harus begini-gini gitu, ada tuh. Tapi sekali lagi tadi saya bilang bahwa pencegahan itu cuma sebagai informasi dan data untuk dia bahwa harus hati-hati. Tetap pasiennya harus bertanggung jawab ya. Oke, dok, ini balik lagi soal campaign dari peringatan World Stroke Day di tahun 2022 ini, tanggal 29 September nanti. Temanya adalah The Power of Saving, tagar Precious Time. Itu memang penekanannya ke golden time tadi, 4,5 jam itu tadi. Mengingatkan lagi kepada masyarakat di seluruh dunia bahwa jangan pernah lewatkan 4,5 jam itu. Masalahnya begini, pemahaman orang Indonesia itu masih di bawah, sehingga memang tagar-tagar itu dan informasi itu harus segera. Karena apa? Orang selalu berpikir kalau misalnya begini kan, orang stroke katanya kesumbat, jadi dia pakai jarum tusukin ke jari supaya alirannya darahnya keluar. Itu kan nggak make sense. Yang kesumbat di otak, yang suruh keluar di tangan kan. Nah, itu satu. Lalu kedua, dia bawa obat-obat jamu.
Ketiga berpikir ini masuk angin. Bagaimana mulut merot masuk anginnya gitu kan? Jadi dia bawa tidur. Di bawah tidur. Nah, besoknya dia bangun makin parah. Makin parah. Nah, jadi maksud saya bahwa memang awareness yang tadi saya bilang fast. Kalau kita bilang tuh, kalau saya di bagian Siloam ya, kita punya nama juga tagar namanya awas. Awas stroke. A ya sama gitu kan, adakah gangguan bicara, wajahnya merot, ya kan, apakah ada gangguan tangan dan kaki, S-nya tuh segera datang ke rumah sakitnya gitu kan, awas stroke gitu kan. Jadi selalu ingat 3 poin tadi lah. Oke. Nah, ada lagi dok mungkin yang ingin disampaikan, karena nggak terasa ngobrol sama dokter Yusak nih 1 jam berasa kayak baru 60 menit. Sama ya. Mungkin ada yang ingin tambahkan dok. Oke, sekali lagi kampanye yang dari saya atau dari tim neurologi gitu seluruh dunia mengingatkan bahwa kesegeraan datang ke rumah sakit itu akan membuat pengobatan stroke segera dilakukan dan akan membuat kesembuhan lebih cepat. Nah, kesegeraan itu dimulai dari kewaspadaan diri. Apakah kita memiliki gejala seperti itu? Ada 3 yang paling sering. Wajah yang tidak simetris, bicara yang cadel, dan tangan dan kaki yang lemah. Bila ada salah satu itu, segera datang ke rumah sakit. Jangan teruskan tidurnya, jangan tusuk jarum dulu, jangan makan obat apapun. The only treatment adalah datang ke rumah sakit terdekat yang memiliki sarana untuk diagnosa dan terapi stroke yang tepat. Apalagi warga Karawaci dan sekitarnya. Mungkin abis ke mall tiba-tiba ngomongnya cadel gitu, langsung ke rumah sakit gitu ya. Oke, itu obrolan kita dengan Dr. Yusak dari Rumah Sakit Siloam Lipo Village di Karawaci. 1 pertanyaan terakhir dari saya dok. Muka saya udah menyong belum? Ini kan gejala indikasi dini nih. Normal semua sih namanya. Deteksi dini. Normal semua sih. Oke, Dokter Yusak, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama, terima kasih udah diundang. Saya selalu ya dokter. Lain waktu kita sambung lagi obrolan kita, menarik banget. Senang banget nih dokter Yusak nih, orangnya segar, terus senang bercanda. Ini kayaknya bikin pasien cepat sehat nih kalau sering dibercandain gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Yusak MT Sihaan SPN, dokter spesialis saraf Siloam Hospital Lipo Village. Dan pendengar TJ, sampai di sini kebersamaan kita dalam Trija Topik Pagi bersama Rumah Sakit Siloam Lipo Village di Karawaci. Terima kasih untuk atensi Anda pada pagi hari ini yang sudah mengirimkan pertanyaan, kemudian atensi juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu yang pasti, dan jangan lupa deteksi dini gejala stroke, apalagi dalam peringatan World Stroke Day yang tanggal 29 Oktober. Kampanye adalah The Power of Saving, tagar Precious Time. 4,5 jam itu tadi, jangan dilewatkan. Oke, dokter sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Pendengar Trijaya, stay tune terus di Trijaya FM, Drill News and Information. Saya Fadli Sukar masih menemani Anda di Trijaya Hot Topic Pagi edisi Rabu 26 Oktober 2022.